Eee, kalau ditanya kenapa kamu sholat tarawih kok hanya 8 rakaat, yang 3 witir, ya yang senenge saya sukanya seperti itu malah benar. Tapi kalau jawabannya, "Oh kalau yang 20 itu bid'ah," nah ini yang menjadi masalah. Karena, 4 kali, 2 kali salam, 4 rakaat, istirahat, kemudian 4 rakaat istirahat, sehingga kalau 20 ini terjadi 4 kali istirahat. Nah, istirahat ini bahasa Arabnya adalah tarwihah, 1 kali istirahat. Kalau beberapa kali istirahat, maka jamaknya adalah tarawih. Maka tarawih ini nama diambil dari, karena sholat ini banyak istirahatnya, sehingga kemudian sholat ini diberi nama sholat tarawih. Kalau misalkan yang 11 itu, mengatakan tarawih, kan 2 kali salam istirahat, 2 kali salam habis, kan istirahatnya hanya 1 kali. Berarti sholatnya bukan sholat tarawih, sholat tarwihah mestinya. Kalau, nama itu, asal usul nama sholat tarawih itu sendiri itu. Karena sebenarnya namanya ndak ada, namanya ya qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat yang dilakukan di malam hari. Bahkan qiyamul lail itu tidak hanya sholat, tapi ibadah yang dilakukan di malam hari itu, biasa disebut dengan qiyamul lail. Nah, kemudian, ada peristiwa khusus yaitu di bulan Ramadan ini melakukan sholat yang jumlahnya 20 rakaat dan terjadi banyak istirahat, maka sholat tarawih ini hanya dilakukan di malam bulan Ramadan dan jumlahnya, 20 rakaat. Kalau di desa-desa kalau istirahatnya terlalu panjang malah jamaahnya bubar, sehingga biasanya hanya diisi doa atau membaca surat yang pendek, ya ada macam-macam. Itu kemudian, apalagi tadi? Iya, itu kan kalau misal melihat fenomena itu kan berarti kan ada yang melaksanakan yang 11 rakaat, ada yang melaksanakan 23 rakaat. Ya. Jadi begini, menurut hemat saya, karena ini ibadah ini tidak ada patokan, artinya tidak ada bakunya, sehingga boleh-boleh saja berapapun sebenarnya. Mau sholat 2 rakaat saja boleh, tidak sholat pun boleh. Yang salah itu justru yang sholat tapi menyalahkan yang lain. Nah ini, saya kira, kalau ditanya kenapa kamu sholat tarawih kok hanya 8 rakaat, yang 3 witir, ya yang senenge saya sukanya seperti itu malah benar. Tapi kalau jawabannya, "Oh kalau yang 20 itu bid'ah," nah ini yang menjadi masalah. Sukanya yang mana lah, karena sama-sama benar sebenarnya. Kalau mengingkari yang 20 rakaat ini, berarti mengingkari sahabat Umar, kan dampaknya malah bahaya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kiai. Mas Wasi ada lagi? Sudah ya. Ya itu dia tadi penjelasan tentang bid'ah ya, yang biasa dituduhkan oleh kelompok tertentu yang memaknai makna kullun ini semua, padahal tadi makna kullun itu bukan berarti keseluruhan ya, karena ada beberapa ayat yang mencakup kulun-kulun tadi. Ini perlu dipelajari lebih dalam lagi. Jadi seperti contoh ada sholat malam tadi qiyamul lail di bulan Ramadan, ini kita juga mengacu atau mengikuti sahabat Umar, karena itu juga perintah Rasulullah, suruh untuk mengikuti khulafaur rasyidin. Kalau kita mengikuti khulafaur rasyidin berarti kita mengikuti Rasulullah. Oh, itu diperintah Rasulullah. Ya, jadi seperti itu ya. Artinya dijamin betul. Iya, Rasulullah. Khulafaur rasyidin itu dijamin betul dan masuk surga ya. Nah, iya. Terus dari zaman ke zaman ini kan kadang ganti peradaban, ganti ini itu sebagainya, itu kan seperti yang beberapa kali sudah dijelaskan Kiai Bahutin, bahwa hukum syariat itu dinamis ya, selalu mengikuti zaman, terus juga tidak bisa dipakai di waktu yang berbeda dan kasus yang berbeda gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam ngaji dan ngopi bareng Nine Stars featuring Kiai Muhammad Bahutin. Barusan kita sudah membahas beberapa masalah, yaitu tentang bid'ah. Kita mungkin akan melanjutkan lagi penjelasan dari beliau, guru kita, Gus Bahutin. Monggo Gus, dilanjutkan.
Terima kasih sahabat-sahabat yang saya hormati. Kita akan melanjutkan tentang menentukan hal-hal yang tidak ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa amalan atau ibadah itu ada yang dibatasi dengan waktu tertentu dan ada yang tidak. Yang dibatasi dengan waktu ada yang mudoyak, artinya harus langsung dikerjakan, seperti puasa misalkan. Dan ada yang muasa, yaitu boleh dilakukan selama waktu masih mencukupinya, seperti sholat wajib misalnya. Nah, sementara ibadah yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu atau bersifat umum, maka kita bisa melakukan kapan saja, selama tidak ada larangan atau dalil khusus yang membatasi keumumannya, seperti sholat sunat mutlak, zikir, dan lain sebagainya, yang dapat kita jadwal sesuai dengan aktivitas dan kesibukan kita ataupun dengan pertimbangan lain, asalkan tidak meyakini penentuan atau taksis yang dilakukan merupakan ajaran agama. Jika diyakini, maka keyakinan itulah yang harus diluruskan agar ibadahnya benar dan terhindar dari bid'ah yang bermuara pada keyakinan. Jadi pengkhususan ibadah pada waktu-waktu tertentu tanpa tuntunan langsung dari Nabi Muhammad SAW seperti mauludan, mitung dino, matang puluh, dan lain sebagainya sah-sah saja asalkan tidak diyakini bahwa penentuan atau taksis tersebut bagian dari ajaran agama. Kita juga dapat menemukan banyak teladan dari generasi salaf yang menjadwal atau mentaksis amalan-amalan umum seperti beberapa kisah berikut ini. Pertama, sholat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu setiap selesai bersuci. Jadi sholat sunnah mutlak yang dilakukan oleh sahabat Bilal ini setelah dia bersuci atau berwudu, yang dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya bahwa Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda sholatil fajri, ya Bilal, haddatsani apa ini? Haddatsani bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu tafana laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatohar tohuron fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalikat tuhur ma kutibali an usolli, rawahul Bukhari. Sungguh Nabi SAW berkata pada Bilal saat sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah berkata, hai Bilal, ceritakan kepadaku dengan paling diharapkannya amal yang engkau lakukan. Sungguh aku bermimpi mendengar serakan dua alas kakimu di depanku di surga. Bilal menjawab, tidaklah aku melakukan amalan. Sungguh aku tidak pernah bersuci di siang atau malam hari, melainkan aku mengerjakan sholat yang ditetapkan bagiku dengannya. Jadi sahabat Bilal ini menetapkan atau mengkhususkan sebuah amalan berupa sholat sunnah setelah wudhu. Nah, di sini merupakan legalitas menjadwal atau mentaksis ibadah. Kebiasaan Bilal ini berdasarkan idenya sendiri tanpa didahului anjuran dari Nabi. Namun berangkat dari ide kreatif ini akhirnya dijanjikan surga sesuai dengan mimpi Rasulullah. Jadi ini menjadwal atau mentaksis atau mengkhususkan sebuah amalan yang tanpa dihasilkan oleh Rasulullah. Yang kedua, dua orang sahabat Nabi yang selalu membaca surat Al-Asr sebelum mereka berpisah. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi yang artinya begini. Dari Abu Madinah Ad-Darimi, ia tergolong sahabat Nabi. Ia berkata, ada dua orang sahabat Nabi yang di saat bertemu tidak berpisah hingga salah satunya membaca wal asri innal insana lafi khusrin.
pada yang lain. Kemudian salah satunya mengucapkan salam pada yang lain. Nah, ini juga kisah bahwa setiap hendak berpisah selalu membaca surat wal asri. Sehingga kemudian ditiru oleh banyak lembaga pendidikan, madrasah, diniyah atau yang lainnya, biasanya ketika akan pulang membaca surat wal asri ini. Ini meniru dari apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini. Kemudian yang ketiga, menjadwal mau'idhah hasanah dengan perkumpulan orang banyak atau di majelis taklim lagi. Jadwal majelis taklim. Rasulullah SAW memberikan mau'idhahnya pada hari khutbah Jumat, hari raya dan beberapa kesempatan tertentu. Sedangkan sahabat mempunyai jadwal sendiri. Yang terpenting jangan sampai membosankan pendengar sebagaimana kisah berikut ini. Yang pertama, Ibnu Mas'ud ini ngajinya atau memberikan mau'idhah pada masyarakat 1 minggu sekali setiap hari Kamis. Jadi kalau Kanjeng Nabi kan memberikan mau'idhah setiap khutbah, baik khutbah Jumat, Idul Fitri dan beberapa kesempatan. Nah, kalau Ibnu Mas'ud ini setiap hari Kamis. Nah, sebagaimana riwayat yang ada di kitab Sahih Muslim, yang artinya dari Syakik bin Wa'il, ia berkata, Abdullah mengingatkan atau menyampaikan mau'idhah setiap hari Kamis. Kemudian ada orang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, kami senang dan menginginkan pidatomu dan sungguh kami mengharap engkau menyampaikan setiap hari. Lalu ia menjawab, tidaklah aku mencegah untuk berbicara pada kalian, melainkan tidak senang membosankan kalian. Sungguh Rasulullah berhati-hati atau tidak setiap hari dalam menyampaikan mau'idhah dalam beberapa hari karena khawatir membosankan kami. Ini tadi titik tekannya yang penting kira-kira jangan sampai membosankan jamaah sehingga beliau melakukan hanya 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian Ibnu Abbas setiap minggu 1, 2 atau maksimal 3 kali. Ini juga berarti sepupunya Rasulullah ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini memberikan pengajian atau mau'idhahnya 1 kali atau 2 kali, maksimal 3 kali dalam 1 minggu. Seperti dalam riwayat di Sahih Bukhari ini. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, nasihatilah masyarakat setiap seminggu sekali. Jika kamu tidak mau maka 2 kali, bila kau perbanyak maka 3 kali. Dan jangan engkau buat mereka bosan dengan Al-Quran ini. Berikutnya saran Siti Aisyah pada Ibnu Abi Syaib, seorang dai kota Madinah, sama seperti Ibnu Abbas. Dari Asy-Syi'bi ia berkata, Siti Aisyah berkata pada Ibnu Abi Syaib, seorang ahli kisah masyarakat Madinah, dan nasihatilah masyarakatmu setiap seminggu sekali. Jika engkau tidak mau maka 2 kali, jika engkau tidak mau maka 3 kali. Dan jangan engkau buat mereka bosan dengan Al-Quran ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi taksis atau penjadwalan, penentuan atau kebiasaan melakukan berbagai amalan yang bersifat umum atau tidak terbatas oleh waktu tertentu tidak bisa menjadi alasan untuk mengklaim ibadah yang dilakukan sebagai bid'ah hanya karena biasa dilakukan pada waktu tertentu tersebut. Lain halnya bila sampai meyakini bahwa ibadah yang umum tersebut disyariatkan secara khusus pada waktu tersebut, maka keyakinan inilah yang harus diluruskan agar tidak terjerumus melakukan bid'ah dengan bentuk ibadah dalam prasangkanya. Nah, setelah kita mengetahui bersama tentang bid'ah dan pembagian juga, kita simak bersama perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Apakah kita berani membid'ahkan, menyesatkan pada Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain? Bukankah Nabi telah bersabda, Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ila akhirih. Jadi seperti kebiasaan orang Jawa bahwa ketika salah satu di antara anggota keluarganya ada yang meninggal, kemudian mereka melakukan zikir yang kemudian
dari zikir ini pahalanya dihadiahkan pada mayit biasanya diawali dengan 7 hari berturut-turut. Karena berzikir itu diperintahkan. Adapun waktunya ini bebas, mau 7 hari, mau 9 hari, terserah. Nah, 7 hari ini sebenarnya ada dasarnya, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika orang mukmin meninggal maka akan diberi ujian selama 7 hari. Nah, mungkin dari hadis inilah kemudian masyarakat kita melakukan zikir bersama, berdoa bersama agar dalam menjalani ujian selama 7 hari ini lulus. Kemudian kenapa 40 hari? Karena dalam hadis tadi ketika orang munafik meninggal maka dia akan diuji selama 40 hari. Nah, mungkin untuk hati-hati, siapa tahu keluarga kita ini punya sifat-sifat munafik sehingga dia akan diuji selama 40 hari. Maka kemudian di hari 40-nya biasanya orang mengumpulkan orang untuk berdoa bersama-sama yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Begitu juga hari-hari berikutnya. Yang jelas zikir itu diperintah, adapun mengkhususkan pada hari-hari tertentu ini selama kita tidak meyakini bahwa itu bagian dari agama maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh tadi ya meyakini bahwa waktunya ini harus itulah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian kalau ada yang mengatakan lu itu kan budayanya orang Hindu misalkan atau orang Buddha. Bahkan banyak sekali budaya-budaya orang kafir atau orang non Islam di zaman Rasulullah pun ada yang tetap dilakukan. Artinya syariatnya tidak dirubah. Contohnya seperti tawaf. Di zaman Rasulullah belum diangkat menjadi rasul, orang-orang kafir Quraisy ini setiap tahunnya juga melakukan sebuah muter-muteri Ka'bah, itu ritual Ka'bah. Walaupun sebelumnya juga sudah disyariatkan oleh Allah, tapi itu pun juga dilakukan oleh orang-orang kafir, dan masih banyak lah contoh-contohnya. Seperti pembuatan menara ini awalnya juga dari orang Majusi, karena menara itu bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan adalah tempat api. Jadi orang Majusi, orang yang menyembah api yang disembah itu ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, tempat api bahasa Arab Manaro. Setelah orang Majusi ini dikisahkan Raja Majusi ini, seorang raja yang beragama Majusi ini kemudian ditaklukkan, maka kemudian masuk Islam, menara yang asalnya tempat api untuk disembah dijadikan sebagai tempat azan. Sehingga sampai sekarang tempat azan, atau kalau sekarang sudah tidak naik lagi karena sudah diberi pengeras, speaker ditaruh di menara. Nah, ini kan mestinya mereka yang mengatakan budaya agama lain tidak boleh, mestinya ketika membangun masjid ya jangan dikasih menara, mestinya kan begitu. Tapi nyatanya mereka ketika membangun masjid pun dikasih menara. Jadi tidak konsisten berarti. Mungkin pada pertemuan kali ini tentang bid'ah dan yang berkaitan dengan bid'ah saya kira sudah sangat jelas, sehingga cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Monggo apabila ada yang mau ditambahkan. Baik, Mas Fosi mau nambah dulu. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menentukan sesuatu yang belum ditentukan dengan menggunakan dalil umum ya Gus. Kemudian tadi adalah waktu yang ditentukan itu sebenarnya tidak ada, tapi itu juga sebenarnya ada hadis yang mengatakan itu ya Gus, yang tadi dikatakan bahwa 7 hari kemudian 40 ya. Kemudian kita di masyarakat juga ada beberapa hal yang memang sering dilakukan. Contohnya misalkan orang mau punya anak gitu ya, ada yang apati, kemudian ada yang mitoni gitu ya Gus. Kalau mau punya anak 4 bulan, kemudian keluarganya dikumpulkan, kerabatnya dikumpulkan, kemudian berdoa bersama untuk mendoakan si jabang bayi
agar menjadi anak yang soleh atau soleha. Kemudian 7 bulan juga sama, dikumpulkan kembali dan berdoa bersama. Apakah itu juga termasuk hal yang sama, artinya dikiaskan dengan tadi, artinya kita tidak menentukan bulannya, apa memang ada dasarnya itu, Gus? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan itu, karena ada keterangan bahkan mungkin dalam Al-Quran bahwa kandungan ketika dalam rahim ibu ini ketika umur 120 hari atau berarti 4 bulan ya, 4 bulan, karena jumlahnya 4 sehingga orang Jawa mengatakan ngapati ya. Pada hari itu Allah meniupkan ruh ke janin dan pada hari itu juga dia akan ditentukan nasibnya jadi orang iman atau tidak, kemudian kaya atau miskin, bahagia atau tidak, nah pada hari itu. Sehingga orang yang sedang mengandung atau keluarganya mendoakan mudah-mudahan ditentukan dengan hal-hal yang baik, jadi anak soleh, urip hidupnya bahagia, rizkinya melimpah, dan seterusnya. Sehingga tidak ada unsur yang dilanggar. Coba apa yang dilanggar? Wong kita berdoa kok. Nah, alasannya itu kenapa harus 4 bulannya? Karena ada peristiwa yang maha penting tadi ya. Karena pada waktu itu akan ditentukan nasibnya. Sehingga bagi ibu yang sedang mengandung atau keluarganya berdoa agar dicatat menjadi nasibnya menjadi baik. Kemudian kalau di bulan ke-7-nya, kenapa kemudian melakukan ritual lagi? Karena di dalam agama kita ini minimal usia kandungan adalah 6 bulan. 6 bulan maksimal 4 tahun seperti Imam Syafi'i itu ya, 4 tahun. Sehingga ketika orang menikah dengan perempuan kok melahirkan sebelum waktu 6 bulan dari jarak dia akad nikah, maka dia tidak bisa bernasab dengan ayahnya karena minimal usia kandungan adalah 6 bulan. Karena usia 7 bulan ini sudah ada kemungkinan lahir, walaupun adatnya atau kebanyakan 9 bulan. Nah, karena 7 bulan sudah ada kemungkinan lain, berkumpul melakukan ritual yaitu sebuah biasanya membaca surat-surat tertentu, bahkan ada yang sampai 1 Quran khatam. Di kegiatan itu atau acara itu tujuannya adalah pada intinya adalah berdoa agar nanti dalam proses kelahirannya, proses persalinannya lancar, ibunya sehat, anaknya sehat. Hanya itu sebenarnya tujuan pentingnya. Adapun ada bunga-bunganya kemudian dan lain sebagainya itu sebagai variasi saja. Tapi intinya di kegiatan itu adalah mendoakan janin dan ibunya nanti ketika proses persalinnya selamat, lancar dan seterusnya. Ada lagi Mas Rosi? Ya mungkin itu sudah cukup. Ya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh guru kita Kiai Muhammad Udin bahwa melakukan ritual ibadah atau melakukan zikir, doa-doa yang tidak ada ketentuannya ini boleh dilakukan kapan saja, tapi yang tidak diperbolehkan kita meyakini waktunya ya Gus ya. Waktunya gitu kita kita nggak boleh meyakini bahwa harus waktu itu gitu. Padahal ya kapan saja boleh orang zikir, doa, kapan saja boleh. Ya ditentukan hari-hari tersebut karena ya menggunakan dasar tadi. Cuma kan waktunya tidak diyakini bahwa harus itu kan. Maksudnya begini, kita tidak mendapatkan kesunahan menentukan waktu. Tapi kalau pahala sunnah dari zikir dan bacaan-bacaan yang lain ini tetap dapat. Yang tidak dapat itu kesunahan menentukan waktunya. Ya masih banyak lagi contohnya mungkin ya seperti sholat Anisir Kobri misalnya sholat Rebowokasan itu kan aslinya tidak ada ya kan. Ada yang melakukan sholat Anisir Kobri itu kan berarti maksudnya ya sholat sunnah mutlak ya. Seperti sholat sunnah Rebowokasan kan banyak ya yang melakukan, banyak juga yang tidak. Itu juga enggak ada sholat Rebowokasan. Kita enggak itu paling biasanya melakukan sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak itu tapi dilakukan di waktu itu ya, di waktu Rebo akhir.
Jadi apa namanya untuk melakukan ibadah yang tidak ada apa namanya istilahnya tidak ada ketentuan waktunya ini ya boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak meyakini harus waktu itu. Seperti sholat anisir kubri misalnya nggak harus ada yang meninggal kan ya. Itu maksudnya sholat sunnah mutlak karena sholat mutlak ya dilakukan setiap hari ya silakan kan seperti itu. Itu seperti itu. Ada lagi tambahan Gus? Sudah cukup. Baik, sahabat-sahabat Nine Stars, demikian tadi pembahasan sudah kita dengarkan bersama. Kita mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.